Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, wa la haula wa la quwwata illa billah. Amma ba'du. Kembali lagi bersama Ustadz, yakni Ustadz Agus Maulana sebagai pengajar bahasa Arab di SD Plus Darul Fudhala. Tadi atau di video yang lalu Ustadz sudah memberikan sharing ataupun Ustadz sudah memberikan contoh maupun tutorial mengenai pembelajaran tahsin di SD Plus Darul Fudhala. Namun kali ini Ustadz akan sharing kembali kepada teman-teman sekalian, kepada anak-anakku yang Bapak banggakan, yakni bagaimana cara pembelajaran tahfiz yang ada di SD Plus Darul Fudhala. Bagaimana cara membaca pembelajaran tahfiz yang ada di SD Plus Darul Fudhala. Naam, berbicara mengenai pembelajaran tahfiz yang ada di SD Plus Darul Fudhala, kita di SD Plus Darul Fudhala memiliki target maupun batasan-batasan yang harus dilewati oleh masing-masing daripada kalian semua. Khusus untuk kelas 5 ataupun anak-anak yang sudah mencapai di Iqra 4. Iqra 4-nya itu target pembelajarannya atau surat-surat yang harus dihafal antara lain adalah surah Al-Asr, At-Takatsur dan Al-Qari'ah. Nah, Ustaz akan contohkan terlebih dahulu cara membaca surah Al-Qari'ah. Dari ketiga surah yang Ustaz sebutkan tadi, Ustaz akan contohkan bagaimana cara membaca surah Al-Qari'ah yang sesuai dengan target pencapaian atau target kelulusan di dalam membaca juz amma ataupun di dalam program tahfiznya. Masih sama seperti video sebelumnya, yaitu tanghim ataupun intonasinya harus dipertahankan. Turun naik nadanya pun harus diperhatikan. Oke, langsung saja kita contohkan. Ustaz contohkan surah Al-Qari'ah. Ustaz mulai dari ta'awudz. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Qari'ah. Mal qari'ah wa ma adraka mal qari'ah yawma yakunun nasu kal farashil mabthuth wa takunul jibalu kal ihnil manfush fa amma man thaqulat mawazinuhu فهو في عيشة راضية وأما من خفت موازينه فأمه هاوية وما أدراك ما هي نار حامية. Nah, Ustaz baru saja mencontohkan bagaimana cara membaca surah Al-Qari'ah yang sesuai dengan target pembelajaran tahfiznya. Lancar, cepat, tepat, benar di dalam membacanya. Dan ketika kalian semua mensetorkan hafalannya pun harus lancar. Dan bacanya pun harus seragam dengan penyeragaman bacaan yang dituntut oleh SD Plus Darul Fudhala. Nah, selanjutnya Ustaz akan berikan contoh lagi
kita masuk ke target pembelajaran ataupun target pencapaian tahfiznya. Di Iqra 5 itu ada surah Al-Adiyat, Al-Zalzalah dan Al-Bayyinah. Di Iqra 6 ada surah Al-Qadar, Al-Alaq, At-Tin dan Al-Insyirah. Dan di target tahfiz selanjutnya ada surah Ad-Duha, Al-Lail, Asy-Syams dan Al-Balad. Yang perlu kalian perhatikan betul dan kalian harus ingat, setidaknya target tahfiz yang ditentukan oleh SD plus Darul Fudhala untuk jenjang SD adalah masing-masing kalian dibebani ataupun diharuskan mensetorkan hafalannya sampai juz 30 seluruhnya, baik dari surah An-Nas dan diakhiri dari surah An-Naba. Maka dari itu nanti di akhir tahun ataupun di akhir masa-masa kelas 6 kalian melalui ujian ataupun SD plus Darul Fudhala mengadakan ujian munaqasyah. Itu sebagai target pelaporan daripada SD plus Darul Fudhala kepada wali murid. Makanya dari sekarang kalian harus betul-betul fokus dan harus betul-betul memperhatikan hafalan kalian dari surah An-Nas sampai di surah An-Naba. Ustaz sekarang contohkan surah yang kedua, yaitu surah Al-Balad. Ustaz tidak bacakan seluruhnya, hanya beberapa ayat yang Ustaz bacakan. Al-Balad itu ada di target yang sejajar dengan Ad-Duha, Al-Lail, Asy-Syams dan Al-Balad. Ustaz contohkan bacaannya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La uqsimu bihadzal balad wa anta hillum bihadzal balad wa walidin wa ma walad. Laqad khalaqnal insana fi kabad. Ayahsabu an lan yaqdira alaihi ahad. Yaqulu ahlaktu malan lubada. Ayahsabu an lam yarahu ahad. Cukup. Itu contoh kedua yang Ustaz bacakan di dalam surah Al-Balad. Next, yang terakhir, Ustaz contohkan bagaimana cara membaca surah An-Naba. Masih sesuai dan harus diperhatikan lancar, cepat, tepat dan benarnya. Dan ketika kalian mensetorkan hafalannya pun bacaannya harus demikian, harus seperti apa yang Ustaz contohkan kepada kalian. Kalau seandainya kalian mensetorkan bacaan tidak sesuai dengan apa yang Ustaz contohkan, maka pasti dan sudah bisa dipastikan penguji itu tidak akan meluluskan ataupun tidak akan menaikkan level ke level berikutnya. Sekarang Ustaz akan bacakan surah An-Naba ataupun surah terakhir yang ada di surah yang ada di juz ke-30 ini. Pun sama, Ustaz tidak akan membacakan seluruh ayat yang ada di surah An-Naba, hanya beberapa ayat saja yang Ustaz akan bacakan sebagai contoh bagaimana target ataupun batasan mana sih kita nih dianggap lulus di dalam mensetorkan bacaan juz amma ataupun target tahfiznya. Ustaz mulai dengan ta'awudz. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
Bismillahirrahmanirrahim. Amma yatasaalun 'anin naba'il 'azim alladzi hum fihi mukhtalifun. Kalla saya'lamun thumma kalla saya'lamun. Alam naj'alil arda mihada wal jibala autada wa khalaqnakum azwaja wa ja'alna naumakum subata. Nah, cukup. Itu tadi penggalan surah An-Naba yang Ustadz berikan contoh kepada kalian ataupun kepada anak-anakku yang Ustadz banggakan. Dimulai dari surah Al-Qari'ah, dilanjutkan dengan surah Asy-Syams ataupun tadi surah Al-Balad, dan yang terakhir Ustadz contohkan surah An-Naba. Mudah-mudahan ini menjadi rujukan ataupun menjadi bahan sharing untuk teman-teman semua ketika melancarkan juz amma ataupun sedang menghafalkan juz ammanya. Karena di SD plus Darul Fudhala ini bukan hanya sekedar anak bisa baca, melainkan anak lulus daripada SD plus Darul Fudhala pun minimal mereka membawa keluar hafalan 1 juz, yakni juz 30 dimulai dari surah An-Nas sampai An-Naba. Dan sangat-sangat bersyukur kami sebagai guru ataupun sebagai pengajar ketika anak melebihi daripada target hafalan yang ditentukan oleh SD plus Darul Fudhala. Bisa dilanjut dengan juz 29 ataupun juz 28. Mungkin hanya ini yang bisa Ustadz share kepada kalian semua. Mudah-mudahan ada manfaat dan ada pelajaran yang bisa diambil dalam segi pembacaan tahfiznya, atau ketika mensetorkan hafalan juz ammanya harus sesuai dengan apa yang Ustadz contohkan. Terima kasih banyak atas waktunya karena sudah menonton video ini. Mudah-mudahan kita diberikan kelancaran dan diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam proses belajarnya kita, khususnya dalam proses tahsin dan tahfiznya. Ustaz pamit dan undur diri. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.